Sama-sama katakan, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Silakan duduk kembali, saudaraku. Ada cukup banyak tim daripada kita sedang berada di berbagai state hari-hari ini. Dan mereka sebagian berangkat sejak Jumat kemarin. Dan saudara-saudara sekalian, ada tim kita yang sedang ada di state Arizona. Ada tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Lalu juga ada yang sedang ada di Indiana. Lalu juga ada yang ada di Illinois, ada yang juga sedang pergi ke Wisconsin, ada yang juga ke Ohio, Michigan, dan juga ada yang ke kota Boston. Kita percaya bahwa Amerika biarlah kembali kepada Yesus Tuhan. Amerika penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Amin. Dan saudara, saya percaya bahwa selama bulan ini kita belajar bahwa anugerah memperlengkapi kita untuk kita melakukan yang namanya spiritual warfare atau peperangan rohani. Dan saudara, saya mendengar begitu banyak feedback dan kesaksian dari berbagai jemaat, bagaimana betul-betul ternyata Tuhan menerobos dan Tuhan memberi pertolongan dan mujizat saat saudara terus lakukan yang namanya peperangan rohani. Nah, saudara sekalian, bahwa sebetulnya peperangan rohani itu sangat real sekali. Ingat bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini, sebelum Yesus memulai pelayanannya, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Alkitab berkata bahwa Yesus Tuhan kita juga harus menghadapi yang namanya peperangan rohani. Iblis mencobai menggoda Yesus sebanyak 3 kali. Dan luar biasanya Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Dan saya percaya kalau Yesus sudah menang atas iblis, maka saya dan saudara juga mendapat jaminan atas kemenangan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi saudara, setelah kita terus melakukan peperangan rohani, baik saudara banyak berdoa bahasa roh, gunakan senjata-senjata yang telah Tuhan beri buat kita. Tapi mari saudaraku, kita tidak boleh lengah. Kita harus terus waspada. Kenapa? Sebab Alkitab dengan jelas dan gamblang menyebutkan, menjelaskan apa yang sebetulnya iblis kerjakan setelah iblis dikalahkan oleh Yesus. Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Mari kita akan baca sama-sama ayat ini. Lukas 4 ayat yang ke-13. Semua baca keras. 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, 3 pencobaan yang disodorkan iblis kepada Yesus, apa? Baca. Iblis apa? Mundur daripada Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus telah memberi kemenangan. Katakan amin. Tapi lihat kalimat terakhir, baca sama-sama, 2, 3. Dan iblis apa? Menunggu waktu yang apa? Yang baik. Ketika kita sudah menaklukkan dan mengambil otoritas untuk menaklukkan, mengalahkan kuasa iblis, saya percaya iblis sudah mulai undur dari hidup saudara dan saya. Iblis sudah mulai undur dari keluarga saudara. Iblis sudah undur dari setiap kehidupan kita. Dan kita perlu bersukacita. Tapi hati-hati saudaraku. Sebab Alkitab jelas berkata buat kita, waktu iblis mundur daripada Yesus, apa yang berikutnya iblis lakukan? Iblis menunggu waktu yang baik. Iblis mencari waktu dan kesempatan. Untuk apa? Terus melihat, mengintai Yesus. Dan kemudian ada waktu di mana iblis akan menyerang kembali. Nah, hal yang sama juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Setelah saudara dan saya lihat bahwa iblis ditaklukkan, maka bukan berarti iblis mundur dan kemudian tidak lagi mencoba menyerang. Kalau Anda ingat setiap kali saudara lihat film, Anda tahu ketika lakonnya mengalahkan musuh, maka musuhnya lari. Tapi lihat, si musuh itu akan selalu mengamati dan selalu mencari kesempatan yang baik untuk kembali menyerang lakon tersebut. Nah, hal yang sama saudaraku, iblis juga selalu mengintai hidup kita.
Kita ini adalah jadi target utama dari setan. Keluarga saudara, gereja ini, dan saudara semua kita terutama yang berapi-api dengan Tuhan. Saudara yang cinta Tuhan, ingat kita ini selalu diamati oleh iblis. Dan iblis berusaha cari kesempatan menunggu waktu yang baik untuk menyerang kita kembali. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar. Saya beri judul khotbah ini adalah waktu yang ditunggu oleh iblis. Dan mari jangan izinkan iblis kembali menyerang keluarga saudara. Kenapa saudaraku? Ada waktu yang ditunggu oleh setan. Ada waktu yang dinanti-nantikan oleh iblis. Kapan itu? Nah, kita belajar dari Alkitab. Kapan waktu yang ditunggu oleh iblis? Yang pertama, saudaraku, waktu kita sedang kosong. Waktu saudara dan saya sedang kosong, itulah waktu yang baik dan ditunggu oleh iblis. Itu coba kita lihat Yesus berkata apa? Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Saudaraku. Tuhan Yesus sendiri yang bilang begini. Lihat Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat atau iblis keluar dari manusia. Anda harus percaya bahwa saat kita melakukan peperangan rohani, iblis dihancurkan, iblis dikeluarkan dari hidup kita. Katakan amin. Apabila roh jahat keluar dari manusia, melalui doa pelepasan juga. Lihat, ia pun, roh jahat itu, iblis, setan, mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, mencari tempat untuk iblis itu apa? Kembali bercokol, menguasai. Lihat, dan karena tidak mendapatnya, ia, roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lihat, manusia kita ini dikatakan oleh Yesus seperti rumah. Kata bersama saya seperti rumah. 23. Nah, setannya mau balik lagi. 25, lihat. Maka pergilah ia, roh jahat itu, dan menemui rumah itu atau orang itu yang tadinya setelah ditinggalkan setan, bersih, tersapu, bagus sekali. Sudah rapi, teratur. Tapi lihat kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada penguasanya. Ayat yang 26, perhatikan. Lalu ia, roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Lihat, setan itu ada tingkat kejahatan yang berbeda. Dan mereka masuk dan berdiam di situ, balik kembali pada rumah itu yang kosong, balik kepada orang yang kosong itu, maka akhirnya keadaan orang itu, lihat, lebih buruk, lebih jahat daripada keadaannya semula. Katakan bersama saya tidak boleh kosong. 23. Lebih keras lagi, 23. Saya tidak boleh kosong. Karena waktu saudara dan saya kosong, itulah waktu yang baik bagi setan kembali menyerang dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya begini, saudaraku. Kapankah seseorang itu sedang kosong? Saudara sekalian, ternyata saat kita tidak penuh lagi dengan hadirat Tuhan. Saat saudara di gereja, Anda penuh dengan hadirat Tuhan. Tapi bagaimana saat Anda di rumah, saat Anda di kerjaan, saat Anda di perjalanan, dimanapun. Anda tahu ibarat seperti botol minum ini. Ketika sekarang airnya penuh, maka waktu saya minum, ini air jadi separuh, sisa setengah. Maka Anda tahu begitu ini air mulai hanya sisa setengah, maka yang kosong yang setengah itu langsung diisi dengan apa? Udara. Nah, hati-hati saudaraku. Hidup kita juga sama loh. Begitu Anda mulai tidak lagi penuh dengan hadirat Tuhan, ada yang kosong dari hidup kita. Disitulah iblis mencoba masuk menyerang kehidupan kita kembali. Kata bersama saya tidak boleh kosong. 23. Makanya, saudaraku, dimanapun kau berada, tidak hanya di gereja,
Saudara harus terus cari hadirat Tuhan. Anda terus suka memuji, menyembah Tuhan. Anda aktifkan senjata kecapi saudara. Dan lihat, maka roh jahat akan undur dan akan kalah telak. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kapan saat kita sedang kosong? Saat kita tidak penuh dengan firman Tuhan. Saat saudara tidak lagi berpegang atas janji Tuhan. Anda mulai malas dengar firman, Anda mulai malas baca Alkitab, disitulah mulai ketakutan menguasai, kekhawatiran mulai menguasai, disitulah mulai semua pikiran-pikiran yang mulai jahat menguasai kembali. Makanya saudaraku, mari baca firman, cintai firman. Bahkan tiap hari Anda bisa dengar audio Bible. Anda cari di belakang supaya betul-betul hidup saya dan saudara terus penuh dengan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Botol yang sudah mulai sisa separuh kosong. Dan separuh yang kosong diisi oleh udara. Gimana caranya mengusir udara itu? Simple. Penuhkan kembali botol kini dengan air. Maka udara akan pergi. Katakan haleluya. Saudaraku, kapankah kita waktu kosong? Waktu kita sedang melamun. Nah, ayo di sini jangan ada yang suka melamun. Ya, Anda tahu kalau orang suka melamun, ya, sudah tahu ayam saja. Kalau melamun diem terus lama-lama ayam mati. Orang juga begitu kalau melamun, sudah melamun, terus kemudian saudaraku sukanya nonton film Korea. Sukanya nonton drama sinetron Korea. Anda tahu filmnya film melo semua, saudaraku ya. Hati-hati saudara, saya bukan berkata bahwa saudara nggak boleh lihat film drama Korea, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saudara terikat, hati-hati. Nanti tiba-tiba di depan internet, di depan TV, lihat lakonnya diperlakukan sangat sadis oleh lawannya. Blah. Lakonnya pun nangis. Kita lihat tiba-tiba air mata ngalir. Lu gak ada hubungan temen, gak ada hubungan saudara. Kenal aja juga, gak ikut nangis. Nanti tiba-tiba ketika lakonnya mulai, saudaraku, diperlakukan tidak baik. Kemudian lakonnya menderita, kita mulai sakit hati sama musuhnya. Dan kemudian lama-lama waktu lakonnya mati, kita juga jadi apa? Kehilangan semangat hidup, pingin mati juga. Hati-hati, itu adalah saat yang kau kosong. Makanya begini saudaraku, saya bilang sama saudara, jangan pernah mengosongkan hidupmu. Ada orang tanpa sadar ikut yoga, meditasi, kosongkan pikiranmu. Bahaya, tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh mengosongkan pikirannya. Karena itu adalah kesempatan iblis menyerang. Yang firman Tuhan mengajarkan, saudara nggak boleh kosongkan pikiran saudara. Saudara harus renungkan firman Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan siang dan malam. Engkau penuh dengan semua kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, kapankah saat kita kosong? Waktu kita sedang menganggur. Ya, sudah sedang nganggur, hati-hati. Itu saat sedang kosong. Di Indonesia baru-baru ini saudaraku, ada seorang anak umur 8 tahun laki-laki. Setiap kali diajak oleh orang tuanya ke gereja, ini anak selalu main saja. Itu sebabnya saya himbau buat setiap saudara, Anda harus dorong anak Anda datang ke gereja. Tidak hanya sekedar duduk di pojok tembok lagi main iPad. Dan saya mau beritahu, kalau main game jangan di gereja. Kasih tahu anak-anak saudara, kalau main game itu di rumah. Katakan amin saudaraku. Waktu di gereja, bawa mereka ke BKC, ke Bethany Kids Church. Bawa mereka untuk ke BCC. Supaya apa? Supaya mereka penuh dengan firman. Nah ini anak, saudaraku. Diajak orang tuanya ke gereja, main-main, gak dipedulikan oleh orang tuanya. Dengar khotbah pun juga, saudaraku, gak mau dengar dengan serius. Anda tahu, saudaraku, kenapa anaknya gak serius? Orang tuanya juga gitu, gak serius. Dengar khotbah, saudaraku, sambil jadi pedagang asongan. Ya, jadi pedagang asongan kenapa saudaraku? Bukan cuma permen saudaraku. Sampai lagi dengar khotbah, nasi campur ya, bayangin saudaraku. Mengerikan sekali saudaraku ya. Nah, Anda tahu yang terjadi? Anak ini ketika dia mulai saudaraku, walaupun ke gereja tapi kosong. Saat dia satu hari pulang ke rumah, di kamarnya, satu malam saudaraku, ada suara bisikan yang dia dengar. Kamu mau enggak jadi anak yang hebat?
Kamu mau nggak jadi anak yang punya kuasa? Wih, dia dengar suara itu, dia berkata, mau dong. Lalu suara itu bilang begini, kalau kamu mau, aku akan ajari kamu. Dan kamu harus buat perjanjian dengan aku. Dan Anda tahu ini anak konyolnya. Saya janji. Lalu kemudian suara itu berkata, mulai sekarang apapun yang aku beritahu, kamu harus dengar baik-baik. Apapun yang aku perintahkan, kamu harus kerjakan baik-baik. Dan kamu harus tahu, aku akan tolong hidupmu. Apapun yang kamu ucapkan, akan aku kerjakan. Dan Anda tahu itu bukan Tuhan, itu iblis. Dan betul saudaraku, itu anak saudaraku. Sejak hari itu dia buat perjanjian dengan setan. Apa yang terjadi? Karena dia kosong. Setan masuk dalam hidupnya. Mengajar banyak hal, masih umur 8 tahun loh. Tiba-tiba setiap kali mau ujian, dia tanya setan, bahan yang mau keluar apa? Dikasih tahu semua. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini anak jadi malas belajar. Kenapa? Dia enggak perlu belajar. Dia udah tahu semua jawabannya. Dan besoknya soal yang ujian yang keluar persis. Nilainya bagus. Dan Anda tahu saudaraku, sejak itu, wah dia merasa lebih hebat. Lalu satu hari ketika gurunya lagi marah sama dia, di depan teman-temannya, langsung dia teriak, oh ibu guru marah sama saya ya, nanti lihat keluar dari kelas jatuh. Betul saudaraku, waktu ibu itu keluar dari kelas, kesandung jatuh jeblak. Habis semua saudaraku. Ini anak ketawa, lihat saya punya kuasa. Waktu di rumah ayahnya marah-marahin dia. Dia ngomong gini, oh papa marahin saya ya. Papa bakal sakit kepala. Baru ngomong begitu, sekian menit kemudian papanya langsung migrain. Anda tahu, mengerikan sekali. Dan ini anak saudaraku, apapun yang dia ucapkan, dilakukan setan. Sampai saudara-saudara, sebetulnya ini anak merasa menderita. Kenapa? Dia merasa takut dan kosong. Dia merasa tertekan. Karena setiap kali setan ngomong apa untuk dia lakukan. Dan kalau dia tidak mau lakukan, besoknya bangun tidur, badannya biru-biru. Dan sakit kayak orang habis digebukin. Dia nggak tahu penyebabnya apa. Sampai satu hari dia terbuka dengan orang tuanya. Dan orang tuanya bawa pada seorang hamba Tuhan. Dan kemudian hamba Tuhan ini berkata, kamu pernah buat perjanjian ya dengan setan. Kaget, betul. Dan singkat ceritanya didoakan pelepasan. Dan Anda tahu saudaraku, waktu didoakan pelepasan gak cukup hanya sekali, berkali-kali sampai tuntas. Dan sejak itu ini anak berubah total. Jadi baik dan jadi nice sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Anda tahu sejak hari itu dia berkata, aku sudah tidak lagi takut. Aku sudah tidak lagi menderita seperti pada waktu buat perjanjian dengan iblis. Dan yang menarik dia bilang sama pendetanya, pendeta, tapi sejak hari ini setiap kali saya mau ujian, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, bahan ujian yang mau keluar besok apa? Tuhan tidak beritahu. Ya toh, kok Tuhan nggak kayak setan pendeta? Anda tahu Tuhan tidak bisa dimanfaatkan. Katakan amin, saudaraku. Dan akhirnya anak Tuhan ini diberitahu, kamu harus belajar yang rajin. Karena Tuhan mau engkau tidak malas. Dan akhirnya anak ini hari ini dipulihkan Tuhan luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Saudara, hati-hati. Saat yang ditunggu iblis adalah saat kita kosong. Yang kedua, kapankah waktu yang ditunggu iblis? Yang kedua, saat kita sedang buka celah. Sedang buka celah. Lihat, Paulus mengingatkan jemaat Efesus. Efesus 4 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 27. Semua baca yuk. 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ulangi lagi, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu cari kesempatan. Begitu Anda beri sedikit aja kesempatan, wow, langsung saudaraku, kita akan kembali diserang. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan, janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Anda tahu kita tadi bisa masuk gedung ini, kenapa? Karena pintunya dibuka. Sebuah pesawat bisa mendarat di sebuah tempat, kenapa? Karena ada landasannya.
Nah, kenapa kok tiba-tiba ekonomi kita, kesehatan kita, atau keluarga kita, pekerjaan kita bisa diserang oleh iblis? Coba cek, apakah kita sebetulnya sedang buka pintu, sedang beri kesempatan untuk iblis menyerang kita kembali. Nah, saudara-saudara mungkin Anda berkata, Pak, maksudnya memberi kesempatan pada iblis itu yang bagaimana? Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus di Efesus 4 ayat 27 ini, janganlah beri kesempatan pada iblis. Nah, bagaimana orang bisa beri kesempatan buka pintu bagi iblis? Dilanjutkan di ayat berikutnya, ayat 28 sampai 30. Coba kita lihat. Orang yang mencuri, saya mau tanya, mencuri dosa enggak? Halo? Halo, dosa enggak? Halo? Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Alias begini, tadinya suka mencuri, berdosa mencuri, sejak kita lahir baru, sejak kita bertobat, jangan lagi mencuri, jangan lagi berbuat dosa mencuri. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dilanjutkan lagi ayat 29, lihat. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, saya mau tanya sama saudara, perkataan kotor itu adalah dosa atau tidak? Dosa. Lihat toh, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Nah, yang konyol begini, so, lihat kemari. Ada banyak orang Indonesia di Amerika, Inggris saja bahasa Inggris belum lancar. Tapi kalau lagi maki-maki orang, bisa lebih galak dan lebih hebat daripada orang Amerika. Di sini nggak ada kok, amin saudaraku. Semua kayak malaikat. Herannya begitu saudaraku ya. Kalau marah maki-maki, yang namanya huruf F keluar semua saudaraku. Ya toh, bahkan orang bule aja sampai kaget, gila banget saudaraku ya toh. Nah, ayo hati-hati. Dosa perkataan kotor itu harus berhenti. Terus lihat ayat yang 30. Yuk baca sama-sama ayat 30. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang di dalam hidup kita. Jangan buat Roh Kudus sedih yang telah memeteraikan kamu menjelang hari apa? Penyelamatan. Artinya gini, saudara. Kapankah kita sedang buka celah bagi iblis? Saat kita tergoda untuk kembali kepada dosa. Saat kita kembali tergoda melakukan dosa. Dulunya mencuri dosanya, kembali mencuri lagi. Dulunya ngomong kotor, kembali ngomong kotor lagi. Dulunya berzina, kembali mau berzina lagi. Hati-hati. Kenapa, saudaraku? Karena kalau sampai iblis kembali berkuasa, ingat, maka setan tidak akan datang sendiri. Dia bawa 7 temannya yang jauh lebih jahat. Makanya nggak usah heran, saudara. Ini akhir zaman, dengar ya. Sudah dinubuatkan, yang jahat akan semakin apa? Jahat. Tapi saya berdoa, firman berkata, yang kudus akan semakin apa? Kudus. Lihat ya, orang kalau dulu sudah kenal kebenaran, tiba-tiba murtad, jangan heran dia lebih jahat daripada sebelumnya. Dia lebih hancur daripada sebelumnya. Itu sebabnya, jangan main-main api. Jangan main-main dengan tawaran dosa. Kita tiap hari sedang hadapi tawaran dosa. Jangan sampai kita buka celah karena tergoda untuk berbuat dosa. Saudara, saya sedih karena orang-orang Indonesia di Amerika selain berhasil, tapi tidak sedikit juga yang tambah hancur. Baru-baru ini ada seorang pria Indonesia tinggal di kota ini. Anda tahu, ternyata dia seorang pria yang punya kebiasaan homo. Lalu dia coba chatting dan cari. Dia masuk ke sebuah website. Dia cari pasangan homo yang di bawah usia. Dan dia diresponi, chatting-chattingan. Ngomongnya udah jorok sekali. Dan janjian ketemu di hotel. Lalu dia datang ke hotel itu. Begitu masuk, ngobrol sebentar dengan
Yang janjian itu langsung FBI gerebek. Dan hari ini dia ada di penjara. Ada lagi orang Indonesia yang lain, laki-laki. Pulang kerja. Pengen cari tukang pijet. Kalau Anda mau cari tukang pijet, cari yang AI yang tua. Tapi dia sengaja cari. Tergoda lihat website. Dan singkatnya, janjian ketemu di hotel. Waktu dia masuk, FBI menggerebek. Dan hari ini ada di penjara. Saudara sekalian, serius. Kemarin di kebaktian youth kita, saya ingatkan anak-anak kita. Kalau sampai mereka, ada siapapun juga, entah kerabat keluarga atau orang lain, atau guru, atau siapapun juga, yang mencoba meraba dan memegang daerah-daerah yang sensitif, segera lapor kepada orang tua. Segera lapor kepada kami, hamba Tuhan. Kenapa, saudaraku? Hari-hari ini mengerikan sekali. Di luar begitu banyak orang yang sedang gila. Dan saya mau ingatkan buat siap saudara sekalian. Anda di Facebook juga hati-hati. Ketika tiba-tiba ada orang add saudara, mau jadi friend saudara. Anda tidak kenal, Bapak apa tidak boleh? Tidak masalah. Tapi tiba-tiba saudaraku Anda tahu, ternyata itu jaringan tertentu. Ketika Anda add dan kemudian mulai chatting, dan lama-lama mulai chatting seks. Dan janjian. Dan berapa banyak yang hancur hidupnya, rumah tangganya. Saya mau ingatkan saudara sekalian, bahwa ini waktunya kita tidak lagi buka celah. Ingat bahwa, saudaraku, tidak hanya di Indonesia, di sekitar kita, saudaraku, sangat mengerikan. Ayo gereja Tuhan, bangkit. Jangan main-main dengan api, supaya tidak terbakar. Katakan amin, saudara. Saudara, ada orang Indonesia lain-lain lagi. Ini saya bukan gosip, saya sudah tanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Ke kasino, coba cheating. Ngelawan gangster. Coba cheating. Anda tahu semua ada buktinya, kamera. Akhirnya sampai hari ini, orang itu hilang. Kemana dia? Saudaraku, ayo jangan main-main lagi. Serius, sudah akhir zaman. Mari kita tidak beri celah kepada iblis. Supaya betul-betul kita tetap berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat bagaimana Daud, dia berhasil mengalahkan Goliat. Dia membuat roh jahat undur daripada Raja Saul. Tapi yang mengerikan adalah saat Daud akhirnya mengizinkan dia berkata iya kepada godaan dosa. Saat dia lihat Batsheba mandi. Lihat Simson, seorang hamba Allah, justru di dalam pelukan dan pangkuan Delilah. Akhirnya Simson menceritakan semua sumber kekuatannya. Dan jadilah Simson gundul. Memang Daud punya senjata umban dan batu. Firman berkata batu yang licin. Ya, maka itu sebabnya di gereja ini sudah makin banyak pria-pria yang semakin licin kepalanya. Itu tanda kemuliaan Tuhan. Tapi jangan sampai Anda mulai pelontos gara-gara, saudaraku, ya toh, ada di pangkuan Delilah. Itu akan mengerikan sekali. Dan Simson akhir hidupnya buta. Dan dia akhirnya mati secara menyedihkan. Kehilangan destininya. Seolah-olah dipotong di tengah jalan. Kapankah kita buka celah? Bukan hanya saat kita tergoda, jatuh dalam dosa. Tapi yang berikutnya apa? Lihat, lanjut ayatnya. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, berantem, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Anda tahu, lihat, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ini bicara apa? Semua problem emosi. Kata bersama saya, problem emosi. 2, 3. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32, yuk baca sama-sama. Lawan daripada problem emosi. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu apa?
Ramah seorang terhadap yang lain, terus penuh kasih mesra dan apa? Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni apa? Kamu. Nah, kapan kita buka celah bagi iblis? Bukan hanya pada waktu kita sedang tergoda jatuh dalam dosa, tapi yang berikutnya saat kita punya problem emosi. Pahit terus sama orang lain. Marah, geram, ribut, bertengkar, saling fitnah, menjatuhkan. Hati-hati. Itu adalah buka celah, pintu lebar bagi setan menyerang. Ingat bagaimana Tuhan sudah peringatkan Kain, anak Adam dan Hawa. Waktu Kain iri kepada Habel adiknya, dan dia marah, kenapa persembahan Habel yang diterima, gua enggak. Anda tahu, Tuhan sudah ngomong sama Kain, Kain hati-hati, dosa sudah ngintip di depan pintu. Artinya begitu kita marah, kita sedang iri, itu sudah pintu sudah kita buka. Sudah diambang pintu, hati-hati saudara tidak boleh izinkan. Itu terus masuk, langsung bereskan. Kita harus mengampuni, kita harus hidup dalam kasih mesra, ramah, penguasaan diri. Supaya apa? Pintu tutup lagi, setan gak bisa menyerang kita. Katakan amin, suku. Tapi kalau engkau izinkan kemarahan, kebencian, kepahitan terus kita umbar. Anda tahu Kain, dia tidak mau dengar suara Tuhan. Dia ajak adiknya Habel, ayo ke padang. Dan tiba-tiba dari belakang dia bawa batu, dia hajar. Dan itulah pembunuhan pertama. Dan hidup Kain habis. Anda tahu kenapa? Karena problem emosi. Saya tahu saudaraku, hidup di Philadelphia tidak mudah. Apalagi sudah menjelang musim panas. Udara panas. Tapi kepala harus tetap dingin. Nggak ada yang amin. Amin, saudaraku. Tempat Anda kerja panas, tapi harus tetap hati dingin. Amin. Amin. Di rumah mungkin AC cuma di kamar, sudah bunyi lagi. Dan juga, saudaraku, nggak dingin lagi. Freonnya habis, jadi panas. Tapi tetap hati dan pikiran harus tetap dingin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan kau umbar, meledak marah, ribut suami istri, hati-hati. Saya tahu sudah di kerjaan, kadang-kadang banyak orang buat jengkel. Langsung ngomong, yang waras ngalah. Kok diam semua, amin? Yang waras ngalah, pegang dada masing-masing. Sabar itu subur. Yang ngomong keras, sabar itu subur. Tidak sabar, cepat masuk kubur. Ada turis dari Belanda ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, tapi agak kebule-bulean. Pergilah dia ke kebun binatang di Jakarta. Bukan untuk menyamakan rupa. Tiba-tiba ada pemandu guide-nya orang Indonesia. Lalu tiba-tiba lewat sebuah kandang, turisnya tanya, itu apa? Oh, burung merak, mister. Oh, kecil sekali burung merak di Indonesia. Di negara saya burung meraknya jauh lebih besar. Itu apa lagi? Rusa, mister. Rusa. Oh, rusa di negara saya jauh lebih gede daripada rusa di Indonesia. Orang Indonesia tour guide-nya sudah tambah dongkol. Diajak ke kandang hewan yang lebih besar. Oh, itu apa? Badak. Oh, di negara saya badaknya jauh lebih gede. Tambah jengkel, diajak ke hewan lebih besar. Itu apa? Gajah. Di Indonesia gajahnya kurus semua ya. Habis diet ya. Di negara saya lebih gede. Tambah dongkol, diajaklah ke kandang lain. Sampai di kandang komodo. Itu apa? Loh, Master, belum pernah lihat binatang ini? Belum pernah. Ini pertama kali saya lihat itu binatang apa? Master harus tahu. Ini bayinya cicak.
bayinya cicak. Hah? Bayinya cicak sebesar itu? Apalagi cicaknya? Lagu, makanya nggak usah marah saat ada orang buat gara-gara saudara. Apalagi tiba-tiba si bayinya cicak datang ke pabrik saudara. Buat dongkol saudara. Sabar, subur. Jangan sampai sudah suami istri ribut, bertengkar, rame. Kalau ribut terus, firman berkata doamu terhalang. Kalau suami istri berantem terus, berkatnya terhalang. Nanti kalau berkatnya terhalang terus sama Tuhan lama-lama karena sudah ribut terus, dikasih ke saya terus loh saudaraku ya. Ayo stop, rukun dong. Malah jangan kemudian perang berantem, pakai bela ayat lagi. Pakai nama pendeta lagi. Ini nanti berbahaya. Ada suami istri ribut. Pulang kerja suaminya lihat istrinya lagi makan pisang goreng kesukaannya. Suaminya bilang, minta dong. Istrinya lihat dengan sinis. Jangan mengingini barang milik orang lain. Kaget suaminya, pakai ayat. Suaminya berkata, ampunilah kesalahan musuhmu. Istrinya menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Capek deh. Suaminya mikir ayat apalagi yang cocok. Sebelum matahari terbenam, hendaklah padam amarahmu. Istrinya pegang pisang goreng. Ini terimalah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Anda umbar emosi kita sedang membuka celah bagi iblis menyerang kita. Makanya saudara-saudaraku, tidak pernah orang yang terus jadi pemarah, kepahitan, maka ada dalam berkat Tuhan. Lihat ketika orang Israel semakin bersungut-sungut di padang gurun, semakin sebetulnya itu membuat kerana perjanjian hilang dari hidup mereka. Saya berdoa yuk, kita harus selesaikan problem emosi kita dengan minta penguasaan diri. Dan kita minta kasih Yesus yang menguasai hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kapankah waktu kita sedang yang ditunggu oleh iblis? Bukan hanya waktu kita sedang kosong, bukan hanya pada waktu kita sedang buka celah, tapi yang ketiga, waktu kita sedang lelah dan capek. Lihat itu foto wanita, siapa itu saudara? Sedang lelah dan capek. Itu adalah waktu yang ditunggu iblis. Lihat Yesaya 40 ayat 30. Baca sama-sama yuk. Yesaya 40 ayat 30. 2, 3. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu. Dan teruna-teruna apa? Jatuh tersandung. Lihat ini ayat. Teruna-teruna itu adalah anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda bisa jatuh tersandung? Kalimat sebelumnya, waktu sedang lelah dan sedang lesu. Hati-hati saudaraku. Saat yang ditunggu iblis adalah saat saudara dan saya sedang lelah, sedang capek. Ingat bagaimana Esau begitu mudahnya menjual hak kesulungannya. Kapan? Alkitab berkata, saat Esau pulang dari padang dengan lelah. Dan dia berkata pada Yakub, berikanlah kiranya aku sedikit daripada yang merah-merah itu, karena aku lelah. Lihat orang kalau sudah lelah, capek, dengan gampangnya dia tukar Tuhan dengan apapun. Yang penting kemauannya dituruti. Ingat bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim ada seorang panglima perang bernama Sisera dari Kanaan yang ternyata dengan mudahnya mati dipatok oleh yaitu Yael, istri Heber, orang Israel. Dengan apa? Karena Sisera panglima perang itu tidur terlalu lelah. Tidur karena lelahnya. Saudara, semua kita sibuk tiap hari. Semua kita banyak tugas. Dan Anda harus belajar
Ketika Anda sedang sibuk, justru Anda bersyukur. Pertanda saudara masih hidup. Tidak ada yang amin, amin. Saudara, kalau Anda sibuk, itu berarti Anda masih hidup. Mau hidup ini gak sibuk? Lihat yang di kuburan. Itu yang di kuburan sudah tidak sibuk. Kalau saudara masih sibuk, bersyukur. Pak, lah saya kerjanya panjang, gimana Pak? Saudara sekalian, kalaupun Anda harus kerja panjang, apa boleh? Tidak masalah. Tapi tetap Anda tidak boleh izinkan kelelahan itu menguasai hidup saudara. Ada orang kerja panjang, tapi tetap segar dan bersuka cita. Kenapa? Karena hatinya tetap penuh ucapan syukur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita harus bisa dalam tengah-tengah kesibukan kita harus bisa manage waktu kita dengan baik, dengan bijaksana. Dan Anda harus tahu, saudaraku, sebetulnya gini ya, kelelahan, kecapean yang paling berat itu bukan capek tubuh. Capek tubuh bisa tidur, segar. Tapi kelelahan, kecapean yang paling berat itu apa? Capek di hati, capek di pikiran. Dan apa yang harus saudara kerjakan? Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Percayalah, seberat-berat dan secapek apapun saudara, di hati maupun pikiran, saat kau datang pada Yesus, kesegaran, kelegaan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita dan pengharapan Dia berikan buat saudara dan saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Coba lihat kanan kiri dulu. Wajahnya capek enggak? Capek. Lu kenapa? Gitu. Hati-hati saudaraku. Belajar untuk apa? Kembali selalu datang pada Tuhan. Coba Dan, sini Dan, sebentar. Naik ke atas sebentar. Botol ini kan ringan. Coba angkat dengan tangan kanan, tinggi-tinggi. Oke. Mari kita lanjutkan khotbah. Gak boleh turun ya, terus angkat. Jadi saat saudara sedang mengalami beban, saudara harus belajar datang pada Tuhan. Yesus siap angkat beban saudara. Tidak ada yang amin, amin. Ada orang bilang begini, Pak, saya udah terlalu capek dengan keluarga saya. Saya udah terlalu capek dengan semua masalah saya. Kita seringkali merasa capek, kenapa? Kita pikir salib kita, masalah kita yang paling berat di antara orang lain. Saudara harus tahu sebetulnya, ada banyak orang lebih menderita daripada kita. Lebih berat bebannya. Cuman masalahnya mereka tidak pernah mengeluh seperti kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan turunkan, angkat terus. Kalau dia mulai turunkan, beritahu saya. Amin. Dan ada orang berkata, Pak, saya udah terlalu capek, lelah. Sudah, jujur ya. Saya bilang begini, maaf ya. Kamu cuman ngurusi satu keluarga, sudah capek. Coba mau tukar dengan posisi saya. Saya sebagai gembala, nggak cuma harus ngurusin keluarga saya. Saya harus ngurusin begitu banyak keluarga-keluarga di gereja ini. Bahkan yang menyedihkan, ya nggak boleh menyedihkan. Bersyukur, haleluya, bersyukurlah. Yang konseling itu sudah telepon bukan cuma dari jemaat kita. Dari gereja lain. Kadang-kadang dari state lain. Bahkan dari Kanada. Dari Indonesia ada yang PP. Saya dikebukin sama suami, Pak. Hubungannya apa dengan saya? Ya kan? Tapi mau tidak mau. Saya lakukan dengan sukacita. Saudara bisa bayangin, Anda harus tahu. Kalau hari ini gembala saudara sehat, gemuk, dan segar. Anda harus bersyukur. Loh, amin. Kenapa? Ada banyak pendeta, stres, kurus, kering. Loh. Tangan kanan. Ringan toh. Mau angkat itu atau mau angkat mimbar ini? Atau mau angkat tabut itu? Ringan toh. Angkat terus, lebih tinggi.
Mumpung tidak ada istrinya. Bayangin saudaraku, saya harus menghadapi beban begitu banyak. Dan jujur ya, ayo, kalau jemaat lagi diberkati, lagi sukacita, cari pendeta enggak? Puji Tuhan. Ayo cari pendeta enggak? Yang benar. Saya kadang-kadang cuma lihat dari foto dari Facebook. Makan di mana, masak apa, ya, pergi kemana. Giliran punya masalah cari pendeta. Tapi saya bersyukur. Saya tidak pernah mau jalani hidup saya, tugas saya dengan beban berat. Bukan berarti saya tidak mau care, saya tetap doakan, saya tetap care, dan saya lakukan yang terbaik. Tapi yang saya punya adalah apa? Setiap hari saya serahkan ke Tuhan. Lihat, beban seberat ini, seringan ini. Kalau terus diangkat, dipikul, mulai apa? Hah? Oke, lanjutkan 1 jam lagi, amin. Selesai dulu. Kenapa engkau merasa capek? Padahal bebanmu tidak lebih berat daripada beban saya. Karena saudara terus pikul sendiri. Yesus berkata, serahkan padaku. Itu yang ditunggu-tunggu sama dia dari tadi. Ringan enggak? Maka Tuhan yang akan selesaikan. Dan hidupmu akan penuh bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Duh, kok kembali? Ya sudah kembali. Saya tahu. Hidup berserah, hidup serahkan ke Tuhan, terus itu bahagia. Jangan kemana-mana pikul terus. Si badak bercula satu terus dipikul. Ya kan? Si cicaknya, bayinya cicak kemana-mana dipikul. Mau makan wajahnya muncul di situ, gitu. Sudah rugi. Saya jadi gini ya. Saya punya prinsip, saya mau jadi seperti lemari loker. Pernah kan di tempat kerja saudara atau di tempat fitness atau di sekolah, lemari gede tapi banyak pintu kecil-kecil, loker, iya kan? Ada nomor-nomornya. Nah, begitu saudaraku. Lemari loker yang kiri paling atas, tulis keluarga. Sampingnya tulis pekerjaan. Sampingnya tulis pelayanan. Sampingnya tulis kesehatan. Sampingnya tulis keuangan. Ketika Anda sedang di kerjaan, bukalah pintu pekerjaan. Ketika Anda tadi sedang tidak suka hati dengan anakmu, jangan dibawa ke kerjaan. Tutup itu pintu keluarga. Amin. Nah yang lebih capek adalah begini. Ketika Anda pulang ke rumah, tadi bos marah-marah, supervisor galak, pintu kerjaan terus Anda buka, Anda bawa ke rumah. Karena Anda disemprot sama bos, Anda tidak bisa berani melawan. Anda cari tempat pencurahan. Saya mau sharing. Dan Anda tahu istri dan anak yang tidak ikut-ikut kena semprot. Ribut. Dan itu bahaya. Gini ya, wanita itu, dan bukan cuma wanita, ada pria, itu kayak begini. Kayak lemari pakaian. Yang kuno itu loh, satu pintu gede. Waktu dibuka, seret, dalamnya lemari semua kelihatan. Buktinya apa? Lihat ya. Kalau mau ke gereja, di lantai 1, ribut suami istri. Ribut. Pria itu lebih, ini bukan ngajar munafik. Belajar serahkan ke Tuhan. Begitu sampai ke lantai 1, lantai 2 ya, lantai 1 ribut, lantai 2, ushernya dengan senyum lebar. Shalom Pak. Lalu lihat di bawah baru sekian menit, langsung ketemu usher. Shalom juga. Wih, dasinya bagus, bisa puji orang lagi. Masuk. Datanglah si badak bercula satu berikutnya. Anda tahu istrinya. Ushernya, shalom Bu. Shalom apa? Semprot sekalian ushernya. Itu orang tidak bijaksana. Setiap malam saya selalu bilang begini, Tuhan, semua beban jemaatmu, semua masalah gereja, aku hadapkan kepadamu.
Aku serahkan padamu, dan itu bukan milikku, milikmu Tuhan. Aku lakukan bagianku, engkau lakukan bagianmu. Saya tutup pintu pelayanan, saya tutup pintu gereja, di rumah saya enjoy dengan istri, saya bisa ketawa dengan anak-anak saya, dan akibatnya hidup tetap bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan bersama saya tidak boleh capek. 2, 3. Saya tidak boleh lelah. 2, 3. Serahkan semua ke Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Kapankah waktu yang ditunggu iblis? Bukan hanya pada waktu kita sedang kosong, bukan hanya pada waktu kita sedang, yaitu sudah dalam keadaan buka celah dan lelah dan capek. Tapi yang keempat, saat kita sedang santai. Lihat gambar pantai itu. Iya. Besok kan hari libur. Iya. Boleh enggak anak Tuhan ke pantai? Boleh enggak? Boleh aja. Boleh enggak pendeta ke pantai? Halo? Ya boleh aja, saudara. Nah, santai, relax. Boleh enggak? Boleh. Vacation, boleh enggak? Boleh. Tapi waspada. Kenapa, saudaraku? Sebab begini, saudara. Lihat kembali dalam Lukas 4 ayat 13. Ayat yang terakhir kembali. Lukas 4 ayat 13. Dikatakan apa? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Apa yang dimaksud dengan waktu yang baik? Lihat, saya pinjam dari sebuah terjemahan yang literal translation. And having ended all temptation, the devil depart from him till a convenient season. Waktu yang baik itu bagi iblis, waktu yang ditunggu oleh iblis adalah apa? Dijelaskan a convenient season. Musim yang nyaman. Sedang nyaman, sedang santai, itu bahaya. Kenapa, saudaraku? Petrus itu diingatkan Tuhan. Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam aja? Malah tidur. Ngorok. Santai, ngapain? Doa-doa. Ngapain doa peperangan? Santai, rileks, tidur. Anda tahu, begitu Yesus selesai berdoa 3 kali, bangun. Yudas dan rombongan datang. Yudas kasih ciuman pengkhianatan. Nggak usah heran, saudaraku. Sudah akhir zaman, Yudas semakin banyak di mana-mana. Jadi Anda nggak usah sakit hati kalau Anda dikhianati. Kasih ciuman, cipika. Cium pipi kiri, pipi kanan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Malah dijual, diserahkan. Petrus yang tadinya santai tidur aja, tiba-tiba bangun. Ambil pedangnya dan hunus ke telinga Malkus karena emosi. Apa Yesus bela perbuatan Petrus? Sarungkan pedangmu Petrus. Yesus ambil kupingnya Malkus, ditaruh lagi ke kupingnya dan sembuh. Kenapa? Karena Yesus tidak suka makan kuping. Kalau orang China lain lagi, saudaraku. Jadilah babi kecap dan babi kuping, saudaraku. Kok babi kuping? Babi kecap, kuping kecap. Dan itu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, anak kecil lu, perempuan. Lu kan orang Galilea, lu kan pengikut Yesus. Petrus sangkal Yesus 3 kali. Kapan? Saat santai. Di Amerika disurvei, rata-rata hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Bukan pada waktu hari Sabtu, ketika besok mau pelayanan. Bukan waktu hari Minggu, karena saat mereka aktif, sibuk pelayanan. Disurvei rata-rata hamba Tuhan jatuh dalam dosa perzinahan. Jatuh dalam dosa yang lain. Ketika hari Senin, saat para pendeta day off, santai. Saya dengar sebuah kisah. Ada hamba Tuhan jatuh waktu dia ada di kapal pesiar dengan istrinya.
Tapi dia tergoda dan jatuh dalam perselingkuhan. Dan menyedihkan sekali. Besok hari libur, saudara boleh liburan, santai, tapi tetap waspada. Supaya saudara tetap berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus terus berjaga-jaga sebab ketika iblis kalah dalam sebuah peperangan rohani, maka iblis akan mundur, tetapi terus akan mencari waktu yang baik untuk kembali menyerang. Dan kapan waktu yang ditunggu iblis? Yang pertama waktu kita sedang kosong, sedang tidak penuh dengan Tuhan, kosong. Yang kedua saat kita sedang buka celah, kembali tergoda dalam dosa, bahkan kita terus izinkan emosi kita yang meledak-ledak. Yang ketiga saat kita sedang lelah dan capek. Dan yang keempat saat kita sedang santai. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar setiap kita sekali menang, tetap menang sampai selama-lamanya. Yang jujur tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo, siapa yang mau jadi pemenang selamanya? Mari berdiri bersama-sama.